Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi umat Tuhan yang kekasih dimanapun kita berada. Renungan kita hari ini Senin 29 Mei 2023 dengan judul Didasarkan pada Persahabatan dengan Yesus. Ayatnya di dalam Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Umat Kristen haruslah menjadi orang yang paling ceria dan bahagia dari segala yang hidup. Mereka dapat menyadari bahwa Allah adalah Bapa dan sahabat mereka yang kekal. Tetapi banyak orang yang mengaku orang Kristen tidak menunjukkan agama Kristen yang benar. Mereka tampak murung, seolah-olah di bawah tekanan kesukaran. Mereka sering membicarakan tentang pengorbanan besar yang mereka lakukan ketika menjadi Kristen. Mereka berseru kepada orang-orang yang belum menerima Kristus yang ditampilkan melalui teladan dan percakapan mereka bahwa mereka harus meninggalkan semua yang membuat hidup senang dan bergembira. Mereka membentangkan selubung kegelapan di atas harapan Kristiani yang diberkati. Kesan yang diberikan bahwa tuntutan-tuntutan Allah adalah beban walau kepada jiwa yang rela, dan bahwa setiap hal yang menyenangkan atau yang menyedapkan cita rasa harus dikorbankan. Juru selamat kita sangat serius dan bersungguh-sungguh, tetapi tidak pernah muram atau murung. Kehidupan mereka yang meniru Dia akan penuh dengan tujuan yang sungguh-sungguh. Mereka akan memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang mendalam. Kesembronoan dihindarkan. Tidak akan ada kegembiraan yang gaduh. Tidak ada lelucon yang kasar. Tetapi agama Yesus memberi kedamaian seperti sungai yang mengalir. Ia tidak memadamkan cahaya sukacita. Ia tidak menghalangi keceriaan atau menutupi wajah yang cerah dan tersenyum. Umat Tuhan yang kekasih dimanapun kita berada, jelas sekali melalui pekabaran yang kita peroleh dalam renungan ini bahwa Allah inginkan anak-anaknya dapat bersukacita, berbahagia, dan pancaran wajahnya di setiap hari menunjukkan bahwa mereka hidup di dalam kasih dan lindungan Tuhan. Tetapi banyak umat-umat Tuhan yang terkadang berprasangka bahwa tuntutan Allah untuk hal-hal yang harus ditinggalkan, dan bahkan semua itu termasuk juga satu sukacita kebahagiaan bagi umat-umatnya untuk hidup di dunia ini harus dikorbankan. Sesungguhnya pekabaran yang Tuhan nyatakan, bila mana firman-Nya katakan bahwa kita harus tidak sesuai, harus meninggalkan roh-roh keduniawian, jangan serupa dengan dunia, bukan berarti bahwa umat-umatnya tidak dapat bersukacita di dalam cara Tuhan, di dalam kerjanya. Maka sesungguhnya kasih Tuhan tetap bisa berlangsung dan kedamaian dapat diperoleh. Semoga kita merasakan itu untuk tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersukacita pada hari yang baru yang Engkau kembali percayakan dalam hidup kami. Kembali kami dapat merasakan bahwa kasih Tuhan berlangsung dalam hidup kami. Dan kami percaya juga bahwa bila mana kami menjalaninya, maka kuasa yang sama akan tetap menuntun. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena pekabaran pagi hari ini meneguhkan iman kami bahwa sesungguhnya kerinduan Tuhan supaya kami jangan khawatir, jangan takut dalam menghadapi kehidupan kami. Firman Tuhan katakan bahwa Engkau selalu ada dan kami tidak perlu khawatir, bahwa Tuhan akan tetap setia untuk mendampingi, menemani, dan memberkati umat-umat-Mu. Dan bila mana kami berserah diri kepada Tuhan dan meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi pun, maka segala kebahagiaan yang Tuhan akan berikan akan menjadi bagian umat-umat-Mu untuk dapat dinikmati dalam perjalanan di dalam dunia ini di saat menantikan kedatangan-Mu.
Biarlah ini menjadi bagian kami. Bapa, umat-umat-Mu dimanapun berada pada saat ini, Tuhan menyertai. Yang sakit, biarlah kiranya kuasa pemulihan, penyembuhan menjadi bahagian mereka. Bahkan begitu banyak umat-umat Tuhan yang merasakan sakit penyakit dengan berbagai cara yang sudah dilakukan tetapi tidak kunjung sembuh. Biarlah Engkau yang akan kuatkan ya Bapa, sehingga mereka tidak akan menjadi putus asa tetapi tetap berpengharapan bahwa jalan-jalan Tuhan dan rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Memberkati umat-umat-Mu yang akan mencari nafkah, orang-orang tua, biarlah Tuhan akan menyertai mereka. Kebijaksanaan Tuhan berikan, dan juga ya Bapa, melalui berkat yang berkelimpahan lewat segala rencana pekerjaan untuk membawa kecukupan bahkan kelimpahan dalam segala kebutuhan dan keperluan, sehingga umat-umat Tuhan dapat menjadi pancaran kasih kemuliaan-Mu. Bapa di sorga, demikian juga biarlah Engkau yang akan menuntun bagi segala problema, kesulitan, kesusahan yang umat-umat-Mu hadapi ya Bapa. Tantangan di akhir zaman yang begitu luar biasa, bahkan problema di dalam menuntun anak-anak yang Tuhan percayakan. Bahkan banyak orang tua yang terkadang ya Tuhan membutuhkan kekuatan daripada-Mu saja. Tuhan yang akan menjadi bahagian mereka, sehingga Engkau yang akan meluruskan jalan dan juga menuntun supaya dalam meraih harapan dan cita-cita mereka pun mereka dapat memperolehnya, tetapi membuat mereka juga tetap setia di dalam Tuhan. Orang-orang tua yang kami kasihi ya Bapa, dimanapun berada, biarlah berkat perlindungan Tuhan menjadi bahagian mereka. Semoga berkat-berkat yang sama kami nikmati di sepanjang hari ini yang akan meneguhkan iman kami. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.